malam hari ini saya akan sharing kaitannya dengan variabel mediasi. Ya. Jadi variabel mediasi atau kadang juga disebut sebagai variabel intervening itu adalah suatu variabel yang berperan sebagai variabel dependen tetapi sekaligus juga menjadi variabel independen. Nah, hal itu disebabkan karena fungsinya. Ya, fungsi dari variabel itu sebagai variabel antara dalam hubungan satu atau lebih dari satu atau beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Itu kalau kita mau memahami apa yang dimaksud dengan variabel mediasi. Nah, ketika kita mau mengecek apakah betul variabel tersebut sebagai variabel mediasi, maka prosesnya nanti akhirnya tetap diselesaikan dengan metode analisis regresi. Karena variabel yang terlibat di sana adalah variabel mediasi atau intervening, maka nama variabelnya, nama analisis regresinya kita bisa sebut sebagai analisis regresi dengan variabel intervening. Bagaimana prosesnya untuk melakukan analisis itu? Yang jelas, Bapak Ibu semuanya, pasti nanti proses itu tetap berangkat dari teori terhadap topik atau masalah yang kita angkat, kemudian kita akan menentukan bahwa variabel tersebut merupakan variabel intervening atau variabel mediasi, tetap dasarnya harus berangkat dari teori. Yang kemudian teori itu diturunkan lagi pada pembuktian yang sudah dilakukan oleh orang-orang lain yang merupakan peneliti-peneliti terdahulu dari kita. Nah, sehingga di sana pasti harus ada dukungan jurnalnya. Ya. Nah, kalau itu Ibu Bapak sudah pegang, maka dalam konteks penelitian ilmiah, ya baik di S1, S2, S3, itu sudah memadai sebagai dasar ya, untuk menetapkan bahwa variabel itu adalah variabel mediasi atau variabel intervening. Nah, untuk itu malam hari ini kita coba membayangkan ada 4 variabel dengan asumsi tadi proses teori, proses analisis riset terdahulu sudah kita lakukan, sehingga kita menemukan bahwa ada 4 variabel, di mana dari 4 variabel itu nanti jelas ada 2 yang memang posisinya benar-benar sebagai variabel independen. Dan yang jelas ada 1 variabel yang benar-benar posisinya sebagai dependen. Tetapi ada 1 nanti dari 4 variabel itu yang posisinya baik sebagai independen maupun sebagai
dependen. Bapak Ibu sekalian, saya berharap istilah dependen dan independen bukan sesuatu yang aneh lagi bagi kita. Ya, kita yang pada posisi penyusunan tugas akhir ini, istilah dependen, independen itu sudah menjadi familiar, itu sudah menjadi sesuatu yang biasa. Itu dalam bahasa Inggrisnya. Tapi kalau kita pakai bahasa Indonesia, variabel dependen itu adalah variabel terikat. Variabel dipengaruhi. Ya, di mana dia akan berubah kalau ada pengaruh dari variabel lain. Itu yang disebut dependen, terikat atau dipengaruhi. Maka independen itu dalam bahasa kita atau dalam istilah kita itu adalah variabel bebas. Maksud bebasnya bahwa dia berubah itu bukan dipengaruhi oleh dependen, ya, tetapi dipengaruhi oleh faktor lain di luar dari model kita. Itu pengertiannya. Ya, jadi itu bagi kita sudah clear. Nah, kalau kita kembali ke mediasi tadi, maka prosesnya nanti setelah tadi Ibu Bapak punya teori, punya jurnal, maka selanjutnya pasti akan digambarkan dalam bentuk grafik. Nah, maka di sini saya coba tunjukkan gambar di mana tadi kita sepakat ada 4 variabel yang kita miliki, yang mana yang pasti menjadi independen adalah X1 dan X2, yaitu yang ini ya, variabel ini dan ini. Jadi mereka ini benar-benar sebagai independen. Tetapi untuk yang Y2 ini posisinya benar-benar sebagai dependen. Ya, kenapa? Dia tidak ada panah kembali ke sana atau panah kemana lagi gitu ya. Jadi di sini berhenti, ya, berhenti. Nah, sementara yang kita maksud dengan variabel mediasi atau intervening itu posisinya di sini, di tengah-tengah ini, di mana ketika dia menjadi dependen, itu maksudnya dependen terhadap X1 dan X2. Oleh karenanya di situ Ibu Bapak lihat ada panah dari X1 ke Y1, kemudian di situ ada kode B1, kemudian dari X2 ke Y1, dan juga ada kode B2. Kemudian X1 ini sendiri ternyata tidak hanya berhenti panahnya ke Y1, namun dia juga punya panah X1 ini langsung ke Y2 dan ada kode di situ B3. Demikian pun X2. X2 tidak hanya punya panah ke Y1, tetapi dia juga punya panah ke Y2 dan ada kode B4. Lalu Y1 ternyata dia juga punya panah ke Y2 dan ada kode B5. Ya, sehingga yang di tengah ini kita sebut sebagai variabel mediasi. Lalu apa B1, B2, B3, B4, dan B5? Dalam istilah regresi, semua itu disebut koefisien regresi. Yang mana nanti koefisien-koefisien itu punya fungsi dan peran untuk membuktikan apakah bentuk hubungan antara misalnya X1 dengan Y itu sesuai dengan teori. Demikian pun X2 dengan Y1 melalui B2 apakah sesuai teori.
Demikian juga X2 dengan Y2 melalui B4. X1 dengan Y2 melalui B3 dan Y1 dengan Y2 melalui B5. Istilah bentuk, ya bentuk hubungan dalam istilah metodologi itu dibagi dua, Ibu Bapak. Bentuk hubungan itu adalah positif atau negatif. Kata positif bisa juga dipahami sebagai hubungan searah. Maka yang negatif disebut hubungan terbalik. Maksudnya, ketika hubungan sebuah variabel itu positif atau searah tadi, itu bermakna bahwa saya ambil contoh X1 dengan Y1. Ya, jadi kalau dalam teori atau dalam jurnal yang Ibu Bapak pakai sebagai landasan, ternyata dibangun hipotesis bahwa X1 berpengaruh positif terhadap Y1. Itu berarti begini, maksudnya kalau X1 ini saya pakai istilah meningkat dan menurun ya. Jadi kalau X1 ini mengalami perubahan nilai meningkat, ya, maka Y1 juga nanti ikut meningkat. Tetapi ketika X1 itu menurun nilai perubahannya, maka Y1 juga ikut menurun nilai perubahannya. Itu yang disebut hubungan searah. Jadi perubahannya sama. Tetapi kalau yang hubungan negatif atau terbalik, saya ambil contoh X2 misalnya, itu bermaksud bahwa kalau X2 mengalami peningkatan perubahan nilai, justru akan menurunkan perubahan dari Y1. Atau ketika X2 ini mengalami penurunan perubahan nilai, maka Y1 justru mengalami peningkatan. Itulah yang saya maksud dengan bentuk hubungan tadi. Jadi bentuk hubungan itu dalam penelitian yang menggunakan hipotesis itu bisa dibaca di dalam pernyataan hipotesis. Dan sebagai pengetahuan metodologisnya, hipotesis yang kita rumuskan itu harus bersumber pada teori atau harus bersumber pada riset-riset terdahulu. Nah, kalau itu dasarnya sudah sangat kuat, jika kita tinggal berusaha. Nah, sehingga tadi kode-kode ini nanti untuk membuktikannya itu pasti butuh data, ya butuh data. Nah, sehingga kita akan menemukan koefisien B1, B2, B3, B4, B5 itu setelah kita melakukan analisis data. Sampai di sini sudah paham yang dimaksud dengan koefisien regresi? Yaitu B1, B2, B3, B4, B5. Sudah clear ya penjelasan saya? Sudah ya. Nah, sekarang mari kita lihat apa hubungannya tanda-tanda itu nanti dalam regresi mediasi. Bapak Ibu, koefisien-koefisien ini nanti akan kita gunakan untuk mengecek atau menguji apakah betul Y1 ini untuk benar memediasi pengaruh dari X1 terhadap Y2. Ya. Jadi
Nah, seolah-olah kita tutup dulu yang bawah, jadi kita lihat X1, Y1, dan Y2, ya. Maka nanti kita akan uji ini apakah betul Y1 ini memediasi X1. Nah, untuk itu nanti ada teknik untuk menguji soal itu, di mana dasar uji dari teknik itu adalah melihat koefisien ini. Demikian pun ketika kita melihat hubungan X2 dengan Y2, apakah langsung di sini atau harus melalui Y1. Ketika dia melalui Y1 itu mau menunjukkan bahwa Y1 ini memediasi hubungan X2 dengan Y2. Ya. Nah, sehingga pertanyaan apa betul Y1 ini juga memediasi X2 dengan Y2 itu. Nah, untuk itu nanti akan dicek dari koefisien yang ada di sini. Jadi dalam gambar itu, kalau Ibu Bapak lihat ada kode-kode semacam itu menunjukkan koefisien regresi nantinya. Lalu hal lain dalam mediasi, kalau tadi istilah positif negatif itu adalah bentuk hubungan antar variabel, tapi kita juga akan menemukan istilah dalam mediasi ini bahwa dari gambar yang kita lihat itu, dia juga mengandung bentuk hubungan. Nah, untuk itu istilah hubungan di dalam mediasi itu kita bagi dua, ya, yaitu direct effect atau hubungan langsung. Maka di gambar tadi yang dimaksud hubungan langsung itu adalah di situ tulisannya koefisien B3 dan B4. Maksudnya yang mana ini tadi. Ya, jadi kalau melihat angka B3 atau melihat angka B4, inilah yang disebut direct effect dari X1 ke Y2. B4 direct effect-nya X2 ke Y2. Itu hubungan langsung. Lalu bentuk hubungan yang kedua, kita mengenal istilah indirect effect atau hubungan tidak langsung di situ. Ya, di mana hubungan tidak langsung itu dilihat di gambar tadi pada koefisien B1 dan B2 menuju ke Y2 yang harus melalui Y1. Maka kita lihat gambarnya. Jadi B1 dulu, nah, terus nanti diteruskan ke Y2 melalui Y1 ini. X2 juga sama melalui B2, lalu dia menuju ke Y1 melalui B ini, B5, baru ke Y2. Itu yang disebut indirect effect. Ya, jadi yang kita bisa pelajari dari regresi dengan variabel mediasi, yang pertama tadi bahwa yang dimaksud variabel mediasi itu adalah sebuah variabel yang posisinya menjadi variabel perantara antara independen tertentu terhadap dependen tertentu. Lalu yang kedua yang kita lihat tadi bahwa di sana tetap berlaku juga bentuk hubungan positif maupun hubungan negatif. Di mana bentuk hubungan positif negatif itu menunjukkan arah perubahan. Kalau yang ketiga, khusus untuk mediasi, kita akan mengenal istilah direct effect, indirect effect. Nah, dua istilah ini nanti ke belakang saya akan pakai untuk memahami proses ujinya. Ya, yang penting sekarang di awal ini Bapak Ibu paham
Ada istilah direct effect dan indirect effect. Maka, bagaimana kita berproses untuk menemukan nilai-nilai ini? Atau dengan kata lain, kita mau menerjemahkan gambar ini ya supaya B1, B2, B3, B4, B5 itu kita temukan nilainya nanti. Nah, seperti dalam regresi-regresi sebelumnya, setelah kita menggambar dalam bentuk model grafis seperti ini, selanjutnya kita turunkan ke dalam persamaan regresi. Nah, untuk regresi dengan variabel mediasi, selalu dibentuk ada dua persamaan, yaitu satu dalam contoh kita tadi, karena ada Y1, Y2, persamaan pertama adalah persamaan untuk menemukan nilai koefisien B1 dan B2. Ya, mohon maaf, ini B2 ya. Maka untuk menemukan itu diselesaikan melalui persamaan Y1 sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus B1. Kemudian persamaan yang kedua yang berkaitan dengan Y2. Maka di sana dari gambar tadi ya, untuk Y2 ini ya, dia punya hubungan X1 lewat B3, punya hubungan X2 lewat B4, dan punya hubungan Y1 dengan melalui B5. Oleh karenanya, persamaan untuk Y2 kita tulis A. Kalau mau membedakan, kalau di sini ada 1, berarti ini A1 saja. Ini A2. Itu hanya untuk konsepnya ya. Konsepnya. Nah, untuk membedakan ada konstanta 1, konstanta 2 ya. Nah, lalu untuk koefisiennya, koefisien untuk menemukan B3, maka itu nanti diperoleh dari hubungan X1 dengan Y2. Untuk menemukan B4, itu ditemukan hubungan X2 dengan Y2. Lalu untuk menemukan koefisien B5, itu ditemukan melalui hubungan Y1 dengan Y2. Nah, ini dasar kita untuk kemudian nanti kita bisa mengolah datanya ya dalam rangka mencari koefisien itu. Itu proses yang kedua. Nah, setelah nilai-nilai itu kita miliki, ya, mulai dari B1, B2, B3, B4, B5 tadi, selanjutnya dalam regresi mediasi, barulah kita melakukan pengujian pengaruh variabel intervening atau variabel mediasinya. Jadi kita tidak hanya berhenti hanya menemukan koefisien tadi, tetapi koefisien itu dijadikan dasar untuk mengambil kesimpulan akhir apakah betul variabel dalam contoh kita tadi Y1 itu benar sebagai variabel intervening atau variabel mediasi ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan kita itu dalam referensi buku statistika ataupun ekonometrika, diperkenalkan ada dua cara ya untuk menguji pengaruh variabel intervening itu. Yang pertama dikenal dengan istilah metode analisis jalur atau path analysis. Ya. Di mana di dalam diagram jalur itu akan memberikan secara eksplisit hubungan
kausalitas antar variabel berdasarkan teori. Jadi jelas tadi dasarnya adalah teori. Atau cara yang kedua yang sekarang memang lebih suka dipakai oleh peneliti-peneliti behavior itu menggunakan metode uji teknik Sobel yang kemudian disebut di situ sebagai Sobel test, ya, Sobel test. Bapak Ibu sekalian, kalau kita menggunakan ya salah satu atau dua-dua dari cara ini, semuanya bermuara pada tujuan yang sama, bahwa kedua metode itu metode yang membantu kita untuk menarik kesimpulan apakah variabel kita tadi dalam contoh gambar di atas yaitu Y1 benar sebagai variabel mediasi atau justru bukan sebagai variabel mediasi. Nah, ketika kesimpulannya dari uji apakah menggunakan PET atau Sobel itu ternyata variabel Y1 itu sebagai variabel mediasi, maka itu menunjukkan bahwa hubungan katakanlah dari X1 tadi, hubungan X1 dengan Y2 itu merupakan hubungan tidak langsung, bukan hubungan langsung. Demikian pun kalau nanti ditemukan bahwa ternyata Y1 juga merupakan variabel mediasi atau intervening terhadap X2. Maka hal itu bermakna bahwa X2 itu mempunyai hubungan tidak langsung terhadap Y2, bukan hubungan langsung. Atau kalau pakai istilahnya orang Inggris tadi, berarti X1 itu memiliki indirect effect. Demikian pun X2 memiliki indirect effect. Jadi dengan kata lain maksudnya begini Ibu Bapak. Kalau dari hasil analisis kita ternyata menemukan nilai indirect effect lebih besar dari direct effect, maka hal itulah yang kemudian dapat disimpulkan bahwa variabel Y1 adalah variabel intervening atau variabel mediasi. Ya, itu sama seperti itu, ya. Tetapi kalau saya tadi pakai istilah kita kedepankan Y1 ya, jadi dari hasil uji tadi ditemukan bahwa Y1 itu sebagai variabel mediasi, nah, maka itu kebalikannya bahwa mau menunjukkan oh X1 memiliki indirect effect terhadap Y2. Demikian pun kalau ditemukan ketika analisis hubungan X2 dengan Y2 melalui Y1 ditemukan bahwa Y1 itu variabel mediasinya X2. Maka hal itu sama halnya kita mau mengatakan bahwa oh X2 itu memiliki indirect effect terhadap Y2. Itu poinnya Bapak Ibu. Tetapi kalau kita perhatikan slide ini lebih membantu kita untuk memahami bagaimana cara mendeteksi hubungan variabel mediasi itu. Maka jawabannya bisa menggunakan PET analisis atau menggunakan Sobel test. Nah, sekarang bagaimana kira-kira yang PET analisis itu? Teori sederhananya atau pegangan sederhananya Bapak Ibu,
Kalau ibu bapak menggunakan metode analisis jalur, maka kesimpulannya nanti akan diambil berdasarkan perbandingan nilai koefisien-koefisien yang ada di dalam persamaan tadi. Di mana kalau ibu bapak bayangkan gambar tadi, kita perhatikan X1 ke Y2 melalui Y1. Ya, berarti di sini tadi kan ada koefisien B1, B3, dan B5 ya. Oke, maka saya kembali ke sini. Kalau dalam metode analisis jalur, kita bisa mengambil kesimpulan nanti dengan memperhatikan koefisien B3, B4, dan B5. Syaratnya bahwa ketiga variabel itu signifikan hubungannya. Nah, berarti B3 tadi itu menggambarkan hubungan antara X1 dengan Y1. Secara statistik nanti dia harus signifikan. Kita akan lihat nanti di output di mana tanda signifikan itu. Kemudian demikian pun B4. Ya, B4 itu yang di atas tadi, di atas itu juga signifikan. Demikian pun B5. Jadi syaratnya signifikan semua. Ya. Nah, kalau seperti itu berarti variabel-variabel itu punya pengaruh. Nah, persoalannya sekarang, apakah X1 itu berpengaruh langsung terhadap Y2 atau berpengaruh tidak langsung? Yang sama artinya, apakah Y1 itu sebagai variabel mediasi? Nah, untuk sampai pada kesimpulan itu, maka cara sederhana yang dilakukan oleh analisis jalur adalah membandingkan nilai koefisien B3. Ya. Sorry, ini tandanya terbalik. Ya. Jadi syarat supaya di sana ada hubungan tidak langsung, nilai B3 itu harus lebih kecil, ya, lebih kecil dari hasil perkalian nilainya B1 kali B5. Demikian pun untuk B4, ya B4 tadi untuk X2, ya, itu harus lebih kecil dari, oh sorry, ini saya benar ya, sorry, tanda saya tadi benar, mohon maaf Bapak Ibu, ternyata yang itu nanti di bawah ya, sorry, ini benar tadi, mohon maaf, ya, jadi ya, Pak. B3, mohon maaf ya, jadi ini tidak perlu diganti. Begini, lihat dulu yang, jadi begini, ketika kita menemukan angkanya B3 lebih besar dari hasil perkalian B1 kali B5, demikian pun di B4, kalau nilainya itu lebih besar dari B2 kali B5, maka itu menunjukkan bahwa X1 dan X2 itu mempunyai hubungan langsung, ya, terhadap istilahnya Y2 tadi. Ya. Sehingga Y1 ini bukan variabel mediasi. Ya, kalau dia langsung ya. Sorry tadi yang kurang itu justru di sini, bukan tandanya ya. Jadi kalau ibu bapak menemukan perbandingannya bahwa B3 lebih besar dari B1 kali B5 atau B4 lebih besar dari B2 kali B5, itu berarti hubungan variabel itu langsung. Direct effect tadi ya. Sama dengan direct effect ya. Jadi kalau langsung itu tadi atau sama dengan direct effect. Ya. Kalau seperti itu maka Y1 itu bukan variabel mediasi. Tapi sebaliknya nanti kalau ibu bapak itu B3 lebih kecil dari B1 kali B5, demikian pun B4 lebih kecil dari B2 kali B5, nah, itu menunjukkan hubungan antara X1 dan X2 itu hubungan tidak langsung. Atau tadi nama lainnya sama dengan indirect effect. Ya, indirect effect.
kalau seperti itu, maka Y1 itu sebagai variabel mediasi nantinya. Nah, ini pegangan kita untuk mengambil kesimpulan, ya, apakah tadi variabel itu mediasi atau bukan mediasi. Itu nanti teorinya Bapak Ibu ya. Jadi Ibu Bapak nanti bisa baca ulang slide saya itu. Ya, nah sekarang saya ajak kita menggunakan data ya untuk melihat proses analisis dari regresi dengan variabel mediasi itu ya. Untuk itu saya tunjukkan data yang kita pakai. Ya, kita punya data ini ya. Jadi di situ ada variabel X1, ada variabel X2, ada variabel Y1, ada variabel Y2. Ya. Kalau ditulis valid berarti ini sudah melalui proses uji validitas dan uji reliabilitas. Ya. Nah, kemudian tinggal kita gunakan data yang sudah valid dan reliable ini untuk dianalisis dengan metode mediasi tadi. Nah, apa itu X1, X2, Y1, dan Y2? Nah, bisa saja kita misalnya sepakat, ya, kita masih menggunakan teorinya perilaku organisasi, ya. X1 itu katakanlah kita sepakat sebagai insentif, kemudian X2 itu sebagai motivasi, Y1 itu kita anggap sebagai kepuasan kerja, lalu Y2 adalah kinerja. Ya. Berarti ada logika berpikir bahwa, atau ada hipotesis yang kita bangun bahwa satu, bisa jadi insentif itu berpengaruh langsung terhadap kinerja. Dua, motivasi juga bisa jadi berpengaruh langsung terhadap kinerja. Tetapi bisa jadi insentif harus mempengaruhi dulu kepuasan kerja seseorang, baru mempengaruhi kinerja. Demikian pun bisa jadi, bukan bisa jadi, tapi logika yang kita bangun dalam proses berpikir, motivasi akan mempengaruhi kepuasan kerja dulu, baru mempengaruhi kinerja. Nah, kalau itu logika kerangka berpikir yang Bapak Ibu bangun, maka jelas kita mau mengatakan bahwa kepuasan kerja dalam model kita itu adalah variabel mediasi dalam permodelannya, dalam gambarnya tadi. Ya. Maka pertanyaannya, karena kita sudah punya data, apakah betul variabel kepuasan kerja ini sebagai variabel mediasi? Nah, untuk itu, tadi kalau kembali ke slide, kita akan selesaikan persoalan itu dengan membuat dua persamaan tadi. Ya. Jadi kita harus punya persamaan satu dan ada persamaan dua. Oleh karenanya, pertama kita regres dulu Y1, lalu yang kedua nanti kita regres Y2. Maka saya kembali ke data. Ya, jadi karena Bapak Ibu tadi mungkin ada oret-oret di situ ya. Bapak buat gambar bahwa insentif berpengaruh, ada insentif, motivasi itu sebagai independen, lalu kepuasan kerja di tengah, baru kinerja yang paling kanan. Itu gambarnya. Nah, sekarang mari kita mencari nilai-nilai koefisien dari masing-masing variabel ini. Untuk itu mari kita cari, kalau dalam panduan di sini tadi, pertama kita akan cari nilai B1, B2. Kemudian nanti kita akan cari nilai B3, B4, dan B5 melalui persamaan 2. Ya. Karena koefisien-koefisien regresi ini tadi akan ditemukan melalui proses analisis regresi.
Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Jadi ini pegangan Bapak Ibu ya untuk proses kita menguji variabel mediasi. Ya, jadi Ibu Bapak punya persamaan itu. Di mana tadi Y1 ini kita sepakat sebagai apa tadi Y1? Boleh ada yang mau bicara Y1? Di data tadi? Y1 kepuasan kerja, Pak. Ya, Y1 kepuasan kerja. X1? X1 Di data tadi? Motivasi. Motivasi apa insentif tadi? insentif, Pak. Insentif ya, X1. Nah, oke, boleh dicatat dulu ya berarti ya. Dicatat. Ini dicatat dulu persamaan regresinya. Ini sudah dicatat? Belum, Pak. Oke, dicatat dulu untuk pegangannya sehingga bisa mengikuti proses saya. Ya, jadi persamaan kita nanti Y1 sama dengan A1 plus B1 X1 plus B2 X2 plus E1. Ya, kemudian Y2 A2 plus B3 X1 kemudian B4 X2 lalu B5 Y1. Itu persamaannya. Jadi kita mau mencari B1, B2, B3, B4, B5 dari data ini. Saya ke data sekarang. Ya, nah ini tadi. Jadi X1 itu insentif, X2 motivasi, Y1 kepuasan kerja, Y2 adalah kinerja. Tidak ada yang masuk ya? Oke. Baik, saya selesaikan dulu persamaan 1 ya. Jadi ketika saya selesaikan persamaan 1, berarti saya masuk melalui jalur analisis regresi. Maka langkahnya analyze regression ya, linear. Nah, Ibu Bapak biar lihat prosesnya. Lalu saya ambil untuk persamaan 1, dependennya apa yang dimasukkan di sini? Variabel apa? Dependennya kepuasan kerja. Kepuasan kerja. Maka cari di sini kepuasan kerja itu ada paling bawah. Ya, ini ya, ini yang diambil, masukkan ke sini. Kemudian untuk masuk di sini, di persamaan 1 tadi kan hanya 2 independen, yaitu insentif dan motivasi. Maka ini kita ambil sama motivasi di blok sekaligus boleh. Ya. Tuh. Ya. Nah, kemudian kalau seandainya nanti Ibu Bapak pingin mungkin uji normalitas kemarin, nanti uji multicall, jangan lupa ini save-nya diaktifkan ya. Lalu ini dicetak. Ya. Itu untuk proses uji normalitasnya nanti. Continue. Kemudian mungkin nanti mau kalau yang ini tadi kita aktifkan ini tadi supaya keluar residual ya. Di mana fungsi residual itu nanti ya bagi yang mau menguji normalitas itu penting residual itu keluar dan juga untuk menguji heteroskedastisitas. Ya. Tapi kalau untuk ngecek multicall maka Ibu Bapak aturnya di sini di statistik. Collinearity-nya ini harus diaktifkan. Ya. Itu untuk fungsi di persamaan itu kita mau ngecek multicall-nya. Kalau seandainya ada kepentingan uji asumsinya. Oke, cukup itu yang diatur. Tapi tujuan utama kita tadi adalah mau mencari apakah B1, B2 itu hubungannya sesuai teori kita tadi dan signifikan. Nah, tentu mari kita lihat hasilnya.
Oke ya. Ya, ini hasil. Ada yang masuk ke? Tidak ada ya. Oke. Ini hasilnya persamaan 1. Ya. Jadi untuk persamaan 1, ya sekaligus saya sharing ya. Bapak Ibu bisa membacanya mulai dari sini. Ya, analisis outputnya. Ini tadi malam saya katakan fungsinya apa? Ada yang bawa catatan tadi malam? Adjusted R square itu fungsinya apa? Halo? Halo, Pak. Adjusted R square fungsinya apa tadi malam? Atau di proposal Untuk, Ibu Bapak sebenarnya sudah nulis itu. untuk mengukur besarnya pengaruh, Pak. Ya, pengaruh apa terhadap Untuk apa? X1, X2 terhadap Y1. Iya, oke. Lalu kalau ini, kan tadi malam kita baca ini juga ya. Fungsinya Iya, Pak. untuk apa ini? Anova? Pengaruh signifikan atau tidak signifikan mungkin ya? Oke, nanti memang ngomongnya signifikan atau tidak signifikan, tetapi signifikan yang bagaimana kalau yang Ibu Bapak pakai yang ini. Karena di sini juga nanti kita ngomong signifikan, yang bawah ya. Tapi yang atas itu signifikan yang bagaimana, Bapak Ibu? Oke, selamat datang Pak Christian. Ya. Maaf Pak, terlambat Pak. Oke, nggak apa-apa. Izinkan. Yang terlambat katanya kita malam hari ini harus ditraktir makan. Oh siap. Nanti Siap ya? dikondisikan. Siap, ya Pak. Pak Edi siap diajak makan? Ya. Iya, kita makan secara virtual ya. Oke. Jadi kalau yang ini untuk apa Ibu Bapak? Fungsinya untuk membantu uji model ya. Jadi dua alat ini, adjusted R square dan uji F atau ANOVA, itu Ibu Bapak pakai nanti untuk menyimpulkan apakah model kita baik atau tidak. Gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat memang adjusted R square-nya kecil, di bawah 50% kan? Ya. Tetapi kalau dilihat dari ANOVA-nya, ini kan sig-nya di bawah 0,05. Maka di sini dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama motivasi dan insentif itu mempengaruhi kepuasan kerja. Tetapi sumbangan dari motivasi dan insentif terhadap perubahan kepuasan kerja itu hanya 42,4%. Nah, sisanya yang lebih besar 57,6 itu sumbangan dari faktor lain ya terhadap kepuasan kerja. Ya, tetapi mereka secara bersama-sama punya pengaruh yang signifikan. Itu kalau mau baca itu. Tapi untuk kepentingan uji mediasi tadi, kita melihat tadi syaratnya, apakah insentif ketika dilihat hubungan dengan kepuasan kerja signifikan. Kita lihat di sini, Bapak Ibu bacanya di kolom ini angkanya adalah 0,000. Berada jauh di bawah 0,05. Kemudian Ibu Bapak perhatikan tandanya. Di sini tidak ada tanda negatif ya. Itu berarti apa? Hubungan insentif dengan kepuasan kerja positif. Cocok enggak dengan teori? Cocok enggak dengan logika? Menurut Bapak Ibu? Cocok, Kalau Pak. cocok ya, kan positif tadi searah ya. Jadi maksudnya begini, insentif diturunkan, kepuasan kerja menurun. Betul? Iya. Betul. Semua ngalami toh. Insentif dinaikkan, kepuasan kerjanya naik ya. Nah, berarti cocok ya. Nah, kebetulan juga signifikan. Tapi yang penting dicatat angkanya 0,374 itu adalah angkanya B1 tadi.
Jadi catat ya angkanya 0,374. Itu angka B1. Kemudian kita lihat yang motivasi. Motivasi hubungan dengan kepuasan kerja juga sama, signifikan. Ya, karena angkanya di sini, signya di bawah 0,05. Maka hubungan ini juga signifikan. Kemudian tandanya juga cocok enggak? Kalau motivasi meningkat, maka kepuasan kerja meningkat. Nah, mungkin agak janggal kita memahami ya. Ya, tetapi karena ini tadi kita hanya menempatkan variabelnya begitu, ya mungkin sebenarnya pada timbal balik ya. Kepuasan kerja mungkin nanti justru akan mempengaruhi motivasi. Tapi seandainya hipotesisnya bahwa apabila motivasi tinggi juga mendorong kepuasan kerja juga tinggi, ya berarti betul di sini positif. Tetapi yang lebih penting Bapak Ibu catat angkanya ya. Ini koefisien B2 ya untuk persamaan kita yang ini tadi. Jadi kita sudah ketemu B1 dan B2-nya. Berikutnya, mari kita cari B3, B4 dan B5. Ya. Maka kembali kita melakukan analisis regresi. Kalau resnya ini Ibu Bapak pakai untuk uji normalitasnya persamaan 1. Untuk menguji heterosnya persamaan 1. Yang res 1. Tapi untuk persamaan kedua, ya mari kita mulai masuk lagi, analyze, regression, linear. Ini Ibu Bapak pindahkan kepuasan kerjanya ke kiri dulu. Ya, lalu kita ambil kinerja penggantinya di atas, independennya. Kemudian kepuasan kerja tadi masuk di sini ya. Masuk di sini. Ya, yang lain-lain tadi sudah diatur. Tinggal kita oke. Kita sudah punya hasil untuk persamaan kedua. Oke, ada yang masuk ya. Ini Pak Ibrahim. Oke, selamat datang Pak Ibrahim. Ya. Baik, Ibu Bapak, mari kita lihat output dari persamaan kedua. Sama, kita baca mulai dari sini ya. Bagaimana nilai adjusted R square-nya? Lebih tinggi ya dari yang tadi ya. Yang tadi kan hanya 40-an ya. Iya, Pak. Nah, kalau ini 67. Berarti kontribusi dari 3 variabel ini sangat besar terhadap kinerja. Ya, sumbangannya. Sumbangan terhadap perubahan kinerja yang sangat besar. Nah, sisanya yang sekitar 30 berapa itu 33,8 ya. Itu adalah sumbangan faktor lain di luar itu. Kemudian modelnya juga baik ya, karena signya di sini 0 ya, di bawah 0,5. Artinya pas secara bersama-sama kepuasan kerja, insentif, motivasi dapat mempengaruhi perubahan kinerja nantinya. Itu cara membaca output. Nah, sekarang mari kita lihat dari sisi, kalau dari multi-call-nya Ibu Bapak ngecek di sini, ini bebas dari multi-call ini model ini. Karena angka VIF-nya berada di bawah 10. Beda tadi malam, ketika kita melakukan moderasi, nanti Ibu Bapak bisa cek, angkanya tadi malam kan jauh di atas 10 ya. Kayaknya saya masih punya data itu ya. Untuk membuktikan kalau moderasi itu kan syarat multi call-nya kan justru harus ada. Dan saya tunjukin yang kita kerjakan tadi malam di mana ya. Oh, sorry. Kayaknya enggak di output lain tadi malam ya. Oke, tapi poinnya di sini untuk ngecek multi call-nya ya, cukup pakai ini jauh di bawah 10 semua, sehingga bebas. Nah, sekarang mari kita cek
untuk masing-masing koefisien. Berarti ini sekarang koefisiennya di baris insentif, yaitu angkanya 0,218, ini Ibu catat sebagai koefisiennya B3 ya. Ini yang ini, angka ini, jadi B3 itu sama dengan 0,218. Kemudian yang motivasi, ini untuk B4. Ya, B4 itu 0,072. Kemudian untuk kepuasan kerja, ini koefisien B5, ini angkanya adalah 0,654. Ya. Jadi, ini kan juga menunjukkan tanda. Tanda dari insentif terhadap kinerja itu positif, motivasi terhadap kinerja juga positif, kepuasan kerja terhadap kinerja juga positif. Ya, artinya masuk akal kan? Ya, kalau insentif meningkat, kinerjanya juga akan meningkat. Motivasi meningkat, kinerja juga meningkat. Kepuasan kerja meningkat, kinerja juga meningkat. Cocok, berarti masuk akal. Ya. Tapi apakah secara empiris hubungan itu signifikan? Maka kita cek di sini. Untuk insentif, signifikan. Ya, karena signya di bawah 0,05. Tetapi motivasi yang tidak signifikan ternyata. Ya, jadi hubungan langsung motivasi terhadap kinerja itu tidak signifikan. Kemudian kepuasan kerja signifikan juga hubungannya terhadap kinerja. Oke. Nah sekarang karena kita sudah punya nilai-nilai koefisiennya, maka pekerjaan terakhir kita di analisis mediasi ini adalah membuktikan apakah betul tadi Y1 atau tadi kepuasan kerja itu sebagai variabel mediasi atau bukan. Nah, untuk itu karena kita tadi mau menggunakan analisis jalur, tinggal kita bandingkan saja nilai-nilai koefisien tadi seperti di lahan ini tadi. Apakah B3 itu lebih besar dari B1 kali B5 atau sebaliknya? Demikian pun apakah B4 lebih besar dari B2 kali B5. Nah, untuk memudahkan proses ujinya, koefisien-koefisien yang Ibu Bapak catat tadi, kemudian saya masukkan di gambar ini. Ya. Jadi di gambar ini, yang lebih jelas, ya. Kode-kode B1, B2, B3, B4, B5 saya ganti semuanya dengan angka-angka yang Ibu Bapak catat. Benar? B1-nya 0,374. Cek catatannya. Betul. Betul, Pak. B2 0,456. Betul. B3 0,218. Betul. Betul. B4 0,072. Betul. Pak. B5 0,654. Betul ya? Betul. Iya, Pak. Nah, sekarang mari kita cek apakah Y1 ini memediasi X1. Maka dalam metodenya analisis jalur tadi, mari kita kalikan angka ini dengan angka ini. Kemudian hasilnya dibandingkan dengan angka ini. Silakan dikalikan dulu. B1 kali B5. Ketemu angka berapa? Ini hasilnya berapa? 0, berapa? 0,244 0,246. Oke. 46 apa 45? Oke, 46, nanti. Pak, karena belakangnya 4 ada 5-nya. Hasilnya itu 0,244596.
Oke, baik. Nah, nanti kita lihat ya. Berarti B3 lebih besar atau lebih kecil dari hasil perkalian ini? Kecil. Ya, berarti 0,218 lebih kecil dari hasil Lebih kecil. ya, lebih kecil ya. Oke. Mari kita cek yang X2. X2 ini Ibu Bapak kali 0,456 dikalikan dengan 0,654 kemudian dibandingkan dengan 0,072. Hasilnya 0,298, Pak. 298. Berarti B4 lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil, Pak, ini. Lebih kecil. Kecil ya. Oke. Maka apa kesimpulan Ibu Bapak? Y1 itu. Tapi kesimpulannya Y1 adalah Tidak memediasi. Y1 variabel mediasi, Pak. Y1 variabel mediasi. Bu Lilin? Iya, Pak. Mm-mm. Itu mediasi apa tidak mediasi? Mediasi, Pak. Mediasi. Oke. Nah, jadi kalau dilihat Y1 tadi kan itu persamaannya ya. Kalau Ibu Bapak tulis dari output SPSS tadi, kemudian Ibu Bapak tulis ke persamaan hasil penelitian, maka Y1 tadi sama dengan 0,3741 ditambah 0,456 X2. Kalau Y2-nya 0,218 X1 ditambah 0,072 X2 ditambah 0,654 Y1. Nah, ketika kita cek mediasi untuk variabel X1, kita tadi ketemu angka 0,218, itu ternyata lebih kecil dari 0,245. Bukan 0,246 ya, Bu ya, tapi 0,245 toh. Kan yang kita bulatkan angka 4-nya tadi kan aslinya tadi ini 0,244 sekian ke belakangnya. 459 kan? Ya, jadi kalau dibulatkan akhirnya ini jadi 5 aja kan? Ya, sedikit sih bedanya. Ya. Oke. Sama untuk yang kedua, juga ternyata lebih kecil dari angka perkaliannya. Ya, sehingga hal itu menunjukkan bahwa variabel Y1 adalah variabel mediasi hubungan antara X1 dengan Y2. Ya. Lalu yang kedua, variabel Y1 itu juga merupakan variabel mediasi untuk X2 terhadap Y2. Nah, tadi kan sudah juga dibuktikan sebenarnya apa? Khususnya untuk X2, kalau Ibu Bapak lihat tadi, angka yang ini Bapak Ibu, yang 0,072 tadi, itu signifikan atau tidak signifikan tadi? Ada yang ingat tadi di output? Nah, coba kita lihat. Nah, coba dilihat. Nah, tadi ini dia. 0,072. Hubungan antara motivasi dengan kinerja. Ini signifikan atau tidak signifikan? Signifikan. Tidak, Pak. Tidak signifikan. dong. Karena artinya apa? Motivasi itu tidak berhubungan langsung dengan kinerja. Kan gitu ya. Nah, kalau insentif memang kita ragu, gitu kan? Karena apa? Kalau ini tidak signifikan, itu artinya apa? Tidak ada pengaruh sebenarnya kan? Kan makna tidak signifikan itu kan tidak ada pengaruh.
ya. Tapi kalau insentif memang ada pengaruh terhadap kinerja. Tapi pengaruh itu apakah langsung atau tidak langsung? Nah, jawabannya tadi dari hasil uji kita, ya, ternyata hubungan X1 ke Y2 adalah indirect effect. Hubungan X2 terhadap Y2 juga indirect effect. Tadi saya sudah katakan bahwa kalau hubungan itu indirect effect, maka posisi variabel itu bisa dinyatakan sebagai variabel mediasi. Gitu ya. Ya, Pak. Oke, begitu semua ya. Iya, Pak. Oke, baik. Iya, Pak. Terima kasih. Iya, Pak. Selamat malam Iya, semuanya. Selamat Selamat istirahat. malam. Selamat melanjutkan kegiatan. Kalau pesan saya terakhir, segera menyelesaikan tesisnya. Siap. Oke. Pak. Ya, baik. Amin, Saya amin. akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Gren. Oke. Selamat Makasih, Pak. ya, ya. Makasih, Pak. LFG ya. Oke. Ya, saya tutup ya. Iya, Pak. Iya.